sekitar 8.278 seat. Kira-kira nanti secara fleksibel mengikuti flight penerbangannya. Jadi rekan-rekan sekalian, ada 62 flightnya Citylink dan 146 flightnya Lion Air per hari yang kita dedikasikan untuk menyediakan penerbangan murah dengan penurunan 50% dari TDA untuk 30% dari alokasi seat. Itu kira-kira jelasnya. Kemudian pertanyaannya, kapan kebijakan ini akan mulai berlaku? Kita sudah menyiapkan beberapa perangkatnya, baik dari sisi aspek legal dan regulasinya, juga dari sisi sistem. Di teman-teman Citylink dan Lion Air nanti perlu beberapa penyesuaian di dalam sistemnya. Kita akan mulai efektif pemberlakuan kebijakan tadi adalah sejak hari Kamis 11 Juli 2019. Kenapa? Karena untuk penyesuaian di sistem memerlukan kurang lebih 2-3 hari. Karena besok sudah Selasa, pemberlakuannya adalah di Selasa, Kamis, dan Sabtu, maka akan efektif berlaku sejak hari Kamis tanggal 11 Juli 2019. Kemudian dari 62 flight per 100 plus 146 flight tadi, sesuai dengan kebijakan yang mengenai mekanisme izin rute dari Dirjen Perhubungan Udara, biasanya setiap bulan Oktober ya, tahun 2 kali ya Bu Dirjen, akan ada peninjauan rutenya mana saja. Jadi nanti akan mengikuti perubahan rute dari Dirjen Perhubungan Udara. Ini hanya sekedar catatan penambahan saja, karena teman-teman perhubungan udara setiap tahun kan 2 kali melakukan perubahan rute. Pertanyaan teman-teman, bagaimana nanti setelah Oktober ada perubahan rute yang mengikuti rutenya, tapi kebijakannya tetap. Kemudian pengawasan dan monitoring atas kebijakan ini akan dilakukan bersama-sama, nanti dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dari Kementerian Perhubungan dan dari Deputi Kementerian BUMN dari tempat Pak Gatot Trihargo. Kemudian kami akan mendukung melakukan koordinasinya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi pengawasan dan monitoringnya akan dilakukan bersama-sama antara Kemenhub, Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian BUMN dan Kemenko Perekonomian bersama seluruh stakeholder yang terkait yang sudah hadir sejak rapat koordinasi yang lalu. Kemudian untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ini, di dalam pelaksanaannya nanti kita sepakat secara periodik akan dilakukan rapat monitoring dan evaluasi. Kalau teman-teman ingat seperti kebijakan B20 yang lalu, tiap minggu kita duduk bersama, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Ini nanti juga akan periodik kita lakukan evaluasi bersama melalui rapat monitoring evaluasi atas kebijakan penurunan tarif angkutan udara ini. Saya kira itu poin-poinnya, teman-teman sekalian. Pertanyaannya, rute flightnya mana saja? Nanti sebelum Kamis kami akan jelaskan 62 flightnya Citylink itu mana saja, jam berapa, kemana, flight nomor berapa. Demikian juga ke Lion Air 146 per hari itu kira-kira flight rute kemana saja, kemudian flight numbernya berapa, nanti akan kami publish secara terinci detail sebelum hari Kamis pemberlakuannya. Saya kira itu kebijakan yang sudah kita ambil sama-sama. Dan kami undang singkat menambahkan beberapa penjelasan, mungkin Bu Dirjen dulu, kemudian Pak Gatot, kemudian 2 maskapai dan teman-teman dari AP1, AP2 dan dari AirNav Indonesia. Mungkin singkat-singkat kami persilakan Bu Dirjen. Rekan-rekan media yang saya hormatkan, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menko bahwa kami dari Direktorat Perhubungan Udara sesuai dengan tugas pokoknya atau fungsinya, tentunya kami akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan tadi, kebijakan penyediaan penerbangan murah di hari-hari tertentu, Selasa, Kamis, Sabtu, antara pukul 10 sampai dengan 14 untuk penerbangan LCC, pesawat penerbangan domestik tipe pesawat jet. Jadi kami tentunya akan melakukan pengawasan dan bersama-sama dengan Kementerian BUMN dan dikoordinir oleh Kementerian Kemenko Perekonomian. Saya rasa itu saja Pak tambahannya, karena memang ini semuanya sudah disampaikan oleh Pak. Terima kasih Bu Dirjen. Pak Gatot, untuk. Terima kasih Pak Sasmen. Jadi dari Kementerian BUMN mendukung program ini sudah beberapa kali pertemuan. Diharapkan nanti hari Kamis akan dijelaskan detailnya oleh Pak Presiden
Dan secara periodik nanti kami berikan Pak Bu Dirjen Perubahan Negara untuk evaluasi dan monitoring. Baik, terima kasih Pak Gatot. Kami undang singkat dari Citylink dan lainnya. Terima kasih Pak Sesmen. Saya mewakili dari Citylink sebagai bagian dari Telkom Indonesia Group yang melayani pengembangan menara LCC domestik. Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk menyediakan harga murah pada happy hour yang mana akan diberikan untuk mobil sendiri itu sebanyak 62 flight pada penerbangan antara jam jam 10 sampai jam 14 pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu dengan perkiraan secara sekitar 3.348 seat. Jadi saat ini tim kami juga sudah mulai menyesuaikan di dalam sistem dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat tadi akan dimulai pada 11 Juli 2019. Baik, terima kasih. Silakan dari lain. Terima kasih Pak Sesmen. Jadi kami dari Lion Air sama seperti yang disampaikan Citylink sangat mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah. Kami akan menyediakan lebih kurang 146 flight per hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di antara jam 10 sampai jam 2. Nah, dan pada kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih pada stakeholder yang lain yang tentunya mendukung program ini sehingga bisa terlaksana, yang insya Allah akan mulai berlaku mulai tanggal 11 Juli. Saya kira demikian. Terima kasih. Kami undang Pak. Baik, terima kasih Pak Sesmenko. Pada prinsipnya kami dari PT Angkasa Pura II Persero menyatakan siap dengan 16 bandar udaranya dan kami berharap ini dapat menjadi satu trigger kembali terhadap pertumbuhan industri transportasi udara yang kita harapkan. Jadi kami dengan mewakili pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, terima kasih kepada seluruh stakeholder yang bersama-sama untuk niatan menyediakan harga murah dan masyarakat ini menanggung beban bersama. Kemudian sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dan rapat koordinasi juga serta rapat teknis sesuai yang tadi yang kami jelaskan. Insya Allah nanti akan kami berlakukan sejak hari Kamis tanggal 11 Juli 2019. Detail flight, rutenya, dan semua penjelasan yang lebih rinci nanti akan kami sampaikan sebelum pemberlakuan di hari Kamis. Saya kira cukup ya, teman-teman sekalian. 3 saja, dan 1, 2, 3. Silakan. Angka apa? Jadi 62 flight per hari dengan Citylink 62 flight per hari dengan total yang sekarang ini ya 3.348 seat. Untuk yang lain kira-kira 146 flight per hari. Yang sekarang ini totalnya ada 8.278 seat. Sudah pasti nanti detail seatnya akan mengikuti kalau ada perubahan rute atau jenis pesawat yang digunakan. Singkat 1, 2 sama jelasnya. Silakan langsung aja. Pak mau tanya sama P1, P2 dan Airnav setelah mau tanya sama Pak Aludin, Pak Faik sama Pak Novi. Kalau nanti kan ini udah keputusan ada penurunan 50% dari PBA LCC. Kalau ada penurunan berarti harusnya ada komponen pesawat yang harus juga diturunkan kan Pak untuk mendukung penurunan itu. Kira-kira detailnya dari AP1, AP2 dan Airnav seperti apa detail pendukungnya untuk penurunan ini? Lalu mau dari maskapai juga tentunya sama mau tanya ini berarti menegaskan aja berarti penurunan ini ditentukan sampai akhir tahun dan evaluasi di Oktober gitu ya Bu, itu aja. Mungkin meluruskan satu ya, nanti dari teman-teman karena bertujuh nih komponennya harus dijelaskan akan panjang. Intinya komposisi untuk pembagian sharing beban ini mendasarkan pada struktur biaya real dari
operasional penerbangan tadi. Udah ya. Jadi nanti mulai Pak Awal, Pak Faik, kemudian dari Airnav dan dari semuanya itu sudah ada hitung-hitungannya. Basicnya apa? Adalah komposisi struktur biaya di dalam operasional penerbangan. Jadi berapa persennya sudah kita rapatkan seminggu kemarin. Kita nggak perlu cetilkan berapa persennya. Satu. Yang kedua, pemberlakuannya ini mulai Kamis berlaku terus. Nanti kita evaluasi terus. Oktober tadi sebenarnya nggak perlu menjadikan dasar teman-teman untuk itu, hanya karena setiap tahun kan 2 kali ada perubahan rute season. Artinya, tapi hanya kalau ada rute yang berubah, misalkan Oktober Kementerian Perhubungan nanti menetapkan rute baru, nanti kami menyesuaikan 62 dan 146 tadi, tidak berubah besaran dan rate-nya, kebijakannya. Oke ya? Tadi apa nanya Pak? Singkatannya? Pak, kebijakan ini secara legal akan berupa apa Pak? Kemudian untuk panjang maskapai, bagaimana kondisi keuangan atau industri bisnis maskapai sendiri dengan kebijakan ini? Kemudian kebijakan ini apa berlaku untuk AirAsia juga? Ya, oke, 3 yang jawab nomor 2 dulu. Kita tidak akan menjelaskan masalah laporan keuangan masing pada forum ini, nanti silahkan di forum yang lain. Dan yang ketiga, yang masalah AirAsia sudah kita undang di rapat teknis, namun karena kebijakan ini kan sebenarnya lebih untuk menurunkan penerbangan jadwal tertentu sampai 50%. Itu yang terkena adalah hanya teman-teman dari Citylink dan dari Lion. Tapi AirAsia di rapat teknis kita libatkan semuanya. Yang pertama tadi apa? Untuk legalnya bentuk untuk legalnya dikoordinasikan oleh dari Pak Allen, kemudian Bu Dirjen dan dari tempat Pak Gatot. Kita ada kesempatan Selasa dan Rabu sebelum ditetapkan Kamis. Jadi besok kita akan rapat teknis lagi menyiapkan bentuk legalnya. Jadi akan disiapkan bentuknya. Oke ya, yang terakhir ya. bentuk legal itu nanti maksudnya dalam bentuk aturan tertulis. Iya, itu yang nanti Selasa dan Rabu akan kita bahas bersama-sama Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Sama konfirmasi Pak, angka yang setnya untuk sendiri kan 3.308 itu Per hari ya? Per hari itu total atau Total untuk 62 flight ya, yang diberikan penurunan 50% tadi. Oh berarti itu bagian 30%, itu sudah 30% Itu atau sudah. nanti yang diberikan diskon 30% dari itu? Oh enggak, 30% itu angkanya itu. Oh sudah. Iya, Itu sudah ya, Pak. tapi bagus pertanyaan kita. Jadi per hari yang diberikan diskon 50% itu adalah untuk 62 flight untuk sejumlah 3.348 tadi. Jadi itu angka 30% itu angkanya. Oke ya, jelas ya? Satu lagi Pak, Ya. soal ke maskapai juga. Kan ini kan kata Bapak tadi yang kebetulan harus kita kan dari IATA sama Citylink. Memang selama ini rata-rata di jam-jam segitu tuh berarti Pak apa namanya? Ya, jadi ini teman-teman kan kadang nanya, loh Pak itu kan sebenarnya kan sudah low hours, mestinya udah rendah. Jadi sebagai gambaran dari TBA untuk teman-teman Citylink itu rate-nya kira-kira 85% dari TBA. Kemudian dari lain itu kira-kira 75%. Nah sekarang kita turunkan separuhnya lagi dari itu, dari 80 dan 75 tadi kita bikin separuhnya, berarti sekitar 42,5% dan 37,5% untuk yang 30% alokasi sih tadi. Saya kira demikian ya, cukup rekan-rekan sekalian. Kami terima kasih sekali Bu Dirjen, Pak Gatot, Pak Deputi BUMN, teman-teman mulai dari Citylink, Lion Air, AP1, AP2, kemudian teman-teman Lion Air dan satu lagi dari Pertamina tadi minta